Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ngasih tutorial karena banyak yang bertanya bagaimana cara pemasangan STB Smart TV Box dari Fiber Home sama 4K. Nah, biasanya di dalam boxnya itu ada adaptor, kabel HDMI atau RCA. Biasanya kalau kabel HDMI itu digunakan untuk TV-TV tipe LED dan untuk monitor. Dan ini kalau kabel RCA itu untuk TV tabung. Dan kalaupun dipakai buat yang udah punya TV-nya LED, ini bisa dipakai juga buat ke speaker. Ini tetap masuk, ini bisa jadi audio yang dua ini ke speaker aktif. Dan ada kelemahan sama ininya. Kalau yang ini sebenarnya bisa dipakai buat di TV LED, cuman pas tampilan menunya itu pasti agak ngeblur. Tapi kalau ke kualitas video saat kita menonton video, dia normal, cuman pas bagian menu dia ngeblur kalau pakai kabel ini. Dan untuk TV lama yang belum HDMI kan pasti belum bisa pakai ini. Cuman kalau untuk monitor pakai kabel HDMI tapi pakai konverter lagi. Biasanya kalau kabel monitor itu belum ada colok yang tipe lama, tapi ya belum ada colokan HDMI-nya, jadi ada konverternya kayak gini. Nah, ini yang ini masuk ke STB, berarti yang ini ke slot PGA. Yang ini female-nya. Biasanya yang monitor itu male-nya, ini female-nya. Dan ini bisa masuk ke sini, soalnya kan kalau monitor kebanyakan nggak ada speaker, jadi bisa pakai ini. Ini biasanya masuk ke sini, terus ini masuk ke speaker. Ada kabel audionya juga. Ini juga ada tersedia di toko. Dan selanjutnya ini power adapter. Terus ada remote-nya tinggal pasang baterai aja. Dan untuk ada yang ini buat TV. Ini ada cara sinkronnya di video-video sebelumnya. Ini bisa dijadiin remote TV. Jadi biar mudah buat pakai satu remote ini aja buat TV. Jadi bisa matiin TV dari sini, bisa ngecilin volume dari TV. Tapi ini juga bisa disetting buat tombol remote ke tombol mana aja sebenarnya. Yang tombol-tombol ini bisa disinkronisasi. Nah, untuk tadi apalagi ya. Nah, ini biasanya orang bertanya ini keyboard, kadang mereka buka ya. Kesalahannya itu kadang ada yang kayak gini. Ini keyboard sebenarnya bisa buat apa aja. Ini buat nyalain powernya. Aduh, nggak nyala ya, bentar, cari baterai. Nah, di dalamnya itu ada baterai kayak gini, baterai BL5C. ini dari Nokia. Nah, tuh kan sama, kita buka dulu. Ini sebenarnya kalau sekali dicas dia sebulan juga tahan sekali cas. Kadang orang kebanyakan pakainya gini, ininya dicolokin ke sini, yang ininya ke STB, colokan ininya. Ini sebenarnya buat cas, tapi sebenarnya pakai casan handphone biasa juga bisa. Casan Android yang belum tipe C ini. Tapi kalau pakai ini jangan sambil dicas. Kalau sambil dicas dia nggak akan fungsi. Ini kayak gini. Terus ada di sini receivernya. Di dalam tempat baterai ada receiver. Nah, ini dicolokin ke STB-nya. Mau di slot berapa aja bisa, mau di USB 1, USB 2 bisa. USB 1, USB 2. Terus kita colokin USB 2. Nah, terus buat satu lagi ada yang kalau pakai mouse. Kita buka dulu. Mouse juga sama, pasti ada receivernya.
Kadang receivernya nempel di sini, ada tergantung mouse-nya ya. Ini pasti di dalam. Nah, ini ada receivernya, cabut aja. Orang kadang nanyain receivernya di mana? Receivernya di mana? Ini receivernya. Ini harus pakai baterai A3 2 biji. Kita pakein dulu baterai. Kebalik. Bentar. Nah, udah nyala. Barusan udah nyala. Ini tinggal dicolokin ke STB-nya. Biasanya sebenarnya kalau pakai keyboard ini udah cukup, soalnya ini udah ada kursor mouse-nya juga, udah ada klik kiri, klik kanan, udah ada volume, udah ada. Sebenarnya ini udah komplit. Kalau pakai ini aja, kalau ini pakai ini sebenarnya repot. Repotnya dia kalau ngetik nih nggak ada tab buat ngetiknya. Terus kalau remote dia ini kan ada ABC ini nggak akan fungsi si alfabet ini. Oke, sekarang kita coba nyalain. Sebenarnya untuk semua STB sama prosesnya nyalainnya. Kita tinggal colokin adapternya. Kita colokin ya. Ini aja sama. Colokin ke sini. Ini nyala ya, biru. Dia kalau merah itu berarti belum connect ke wifi-nya. Ini udah hijau, ini hijau. Kita colok ke ini, kita pakai kabel HDMI dulu ya. Kita cobain pakai kabel HDMI. Kita colok ke sini. Terus di TV-nya juga ada ini buat settingannya, shorts. Ada shorts. Ini buat settingan ke TV-nya. Ada kan settingannya, ada AV, ada TV, ada AV, ada HDMI, ada VGA, ada media. Karena kita sedang pakai HDMI, kita pindah ke HDMI. Nah, ini HDMI ini udah nyala ya. Kita tinggal kita coba setting semuanya biar ini cobain. Untuk semua STB pasti sama. Cara pemasangannya pasti gini. Kalau pakai kabel RCA dia tinggal dicolok di sini. Kalau pakai TV tabung ya, colok di sini aja. Ini nggak usah dipakai kalau TV tabung. Nah, ini buat ke TV-nya, ke belakang TV. Yang 3 ini kalau ada pakai HDMI bisa juga, ini fungsinya ke speaker aktif. Pakai yang 2 ini ya. Ini audio out. Kalau ini kan video. Nah, kita cobain tampilannya seperti ini. Bisa dilihat. Nah, kita pakainya ini ya. Pakainya kita ini, kalau pas masuk kita setting dulu, masuk ke settingan. Sini setting, kita masuk setting, terus network itu kalau nggak jaringan dia bisa ini. Kalau misalnya displaynya kurang pas, kita bisa setting display, screen resolution kita bisa setting juga. Kalau mau pas sama TV-nya kita pakai yang auto switch to base resolution. Dia bakal otomatis nyari sendiri resolusi terbaik yang support TV sama STB-nya. Nah, buat geser-geser ada screen position. Nah, kita masuk ke network. Nah, di sini bisa kita pakai kabelan, ada Ethernet, ada juga WiFi. Ini hampir sama sih. Isinya kayak handphone. Jadi kalau ada notice apa, di oke aja. Kita masuk, ini ada kan? Kita masuk ke wifi-nya. Kita login. Ini bisa buat anak tuh. Enak banget.
Ini buat back, ini buat back home, ini buat volume. Enak, kita back aja pelan-pelan. Nah kalau jam ini udah sama berarti wifi nya udah connect, jaringannya udah masuk. Kita coba. Oh ini STB lama ya, kita ke STB yang satu lagi. Kita coba yang ini ya, soalnya itu udah firmware lama. Ini yang tipe HG, kita off batal. Ini udah connect ya, jam 8:44. Sama settingan sama, jaringan, layar sama juga. Ini masuk ke, bisa kita coba ini aja, YouTube. Kita lihat bentar aja ya, biar nggak kena copyright. Kita search. Ini sebenarnya bisa login juga, bisa login. Ini ada kayak obat corona, kita bisa ngetik di sini, bisa juga pakai tab ini. Oke, ini dia muter, dia ada settingannya juga di sini, sama kayak handphone. Ada kualitas, ini volume. Oh ini display. Ini TV-nya rusak ya, maaf ya, agak sedikit goyang-goyang. Ini udah nyawanya udah hampir habis. Nah, ini itu. Kita cobain lagi TV, siaran TV-nya di sini aja. TV kita pakai. Oh, Anda dikeluarkan. Oh, ini harus di blur ya. Ini harus di blur. Kita kasih dulu. Oke, kita masuk live TV. Sini ada movie, knowledge, religi, musik, movie, movie HBO, HBO family. Wah udah, yang penting jalan dulu, kena copyright nanti. Ini isinya religi, sport, news, kids, isinya banyak. Kita nyoba main game, ada game juga ini, BB Racing. Kita ada ini, ada juga emulator PSP. Jadi ada emulator PSP, jadi bisa main game PSP, tinggal download dan simpan di direktorinya. Kita coba play ya. Ini bisa pakai stick USB, tinggal dicolok sana. Kita pakai karir, cash. Kita pakai yang isi. Kita pakai yang satu aja. Layarnya. Atas gamenya. Ini TV-nya ya, bukan resolusinya. Ini kan buat bulak belok, sama buat bulak belok. Bisa juga kita pakai stick. Kita cobain pakai stick. Saya punya stick murahan. Ini sticknya. Bagusnya sih yang single stick, cuman saya nggak punya, jadi pakainya yang ini aja yang ada. Kita pakai yang kita colok di sini aja, dan dia nyala. Jalan resume. Oke. Nah,
sekarang mainnya pakai stick. Gasnya mana gasnya? Oh ini gasnya. Saya ini bisa disetting sebenarnya. Ini sebenarnya bisa install game apa aja sebenarnya, cuman karena memori internalnya kecil, jadi kalau install game mesti hapus dulu yang lain. Jadi kalau mau fokus ke game ya pakai game aja isinya. Dan jangan lupa sering-sering di clean cache sama temp. Nah ini cobainnya di sini udah. Saya ini stick juga bisa dipakai buat kontrol ini ya, STB-nya. Kita kan sama aja, bisa pakai ini juga, dia jalan normal. Kita masuk ke aplikasi. Back. Misalnya pakai stick bisa, pakai remote bisa, pakai mouse, pakai keyboard ini bisa, pakai mouse ini juga bisa. Jadi sebenarnya tinggal pasang-pasang aja. Jadi untuk pemasangannya paling segitu, sebenarnya simpel. Tapi sebenarnya untuk beberapa aplikasi ya emang butuh diupdate, cuman kan kita nggak tahu kapan si aplikasinya itu ngupdate. Jadi kalau ini mah kalau minta ngupdate ya update aja sendiri. Sama aja sebenarnya penggunaannya kayak handphone, nggak jauh, pasti udah familiar. Ada Play Store-nya juga. Tinggal masuk. Nah, buat ada yang suka nanyain buat nyambungin handphone ke TV kayak Anycast di sini juga ada, di semua STB pasti ada. Biasanya di sini tuh apa ya? Miracast. Oh ini Miracast. Nah ini pakai ini bisa, pakai Miracast bisa. Di semua STB ada ya. Jadi nggak mesti beli lagi Anycast buat nampilin si layar handphone ke layar monitornya, ke layar TV-nya, bisa juga pakai STB ini. Oh iya, satu lagi. Buat yang STB tipe ini ada 2 tipe kan dia. Nah ini kan yang tipe versi 2 dia. Yang 2 GB, ada yang 1 GB. Yang 1 GB. Nah, kalau buat yang ini kan karena switch powernya di sini tuh, dia kalau ketekan lebih lama itu bisa ke reset. Cuman tapi buat tipe ini aja. Kalau buat yang lain kan kayak yang mana ya? Kayak yang ini yang lagi dipasang ini. Kayak gini. Ini kan switchnya kayak gini. Tuh. Ini nggak akan ke reset yang ini. Tipe HG. Paling apa lagi ya? Udah, paling cukup sekian tutorial kali ini. Ini intinya pemasangan sih, terus cara instalasi, terus cara connectin ke wifi nya itu. Ada juga yang pakai wifi ID, ada juga kan koneksinya nggak semuanya langsung connect. Ada juga yang pakai wifi ID, itu kan mesti masuk dulu ke browser, ada peg loginnya. Nah itu biasanya pakai peg loginnya itu mesti pakai PC browser kalau nggak salah, kalau nggak CM browser atau Firefox. Soalnya kalau di Google nggak masuk, dia nggak muncul. Terus kalau di Google kan ini mah ngasih tips sama triknya aja. Jadi apa ya? Jadi kan pas dia masuk ke Google itu, si jamnya itu harus sama, sedangkan pas wifi ID itu belum nyambung kan, otomatis si jamnya itu nggak akan otomatis sama, soalnya belum ada koneksi internet biasanya sih.
dikonekin dulu ke handphone biar jamnya sama, baru dia dikonekin ke WiFi ID, terus dia masuk ke pack login-nya, WiFi ID-nya dia masukin user sama passwordnya baru bisa masuk. Kadang bisa juga pakai itu. Terus oh iya, satu lagi lupa, yang kita cobain yang pakai RCA, kita pakai RCA ya. Ini kan kualitasnya dia pakai HDMI tuh, jelas banget tulisannya. Setting perfect player on TV screen chronicle itu. Ini jelas banget ya. Kita coba pakai yang RCA. RCA itu yang kayak gini, buat TV tabung kayak gini. RCA kayak gini. Nah, kita coba ya, colokin. Kita colokin. Oh, nyetrum. Kita colokin ya. Ini kita cabut. Ini udah dicambungin ke TV-nya. Kita colokin. Terus kita setting TV-nya dari sini, source. Kita masuk source, kita masuk ke AVI, audio video. Nah, seperti ini tampilannya tuh, agak ngeblur dia. Ngeblur. Ini ngeblur kelihatan banget, nggak tahu kalau di kamera. Ini ngeblur banget. Tuh. Cuman beda ini, kalau pas kita play video sama aja. Terus kalau TV tabung kadang ininya ada gini belok sedikit. Jadi ada penyesuaian pinggirannya. Terus kan ada TV tabung tuh yang kembung, ada yang flat. Kadang itu ngaruh juga ketampilan. Ini bisa diatur juga sebenarnya. Terus resolusinya juga nggak banyak kalau nggak salah kalau TV tabung. Kalau TV tabung di sini kita buka. Nah, display, screen position, screen resolution. Itu cuma ada dua settingan, 480 sama 576. Nah, ini satu lagi kan, untuk yang di monitor kan ada yang nggak auto, dia nggak auto connect ya ke resolusinya. Biasanya itu diturunin dulu di TV biasa, turunin dulu resolusinya ke paling kecil, baru dicolok ke monitor, nanti dinaikin sedikit-sedikit di monitor. Kalau dia udah no signal, ya udah berarti turun lagi, nggak compatible di resolusi segitu. Mungkin cukup sekian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.